Kesempatan hari ini di waktu 45 menit ini kita saling berbagi ya, berbagi mungkin bisa dibilang ini belum sepenuhnya bisa tersampaikan secara detail ya karena waktu ya, karena 45 menit itu untuk menginformasikan beberapa materi yang akan saya sampaikan itu saya padatkan di mana materi ini saya buat menjadi dua ya. Pertama, analisis data strategis dan potensi kewilayahan. Dan yang materi kedua itu implementasi data dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, seperti pahami hampir semuanya di sini rata-rata adalah dari perangkat daerah. Perangkat daerah itu dan khususnya Bapeda ya, baik Baperida, Bapeda atau Bapelitbangda, kita mengetahui bahwasanya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ya. Bahkan peraturan yang membahas tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi, kemudian penyusunan rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan perencanaan-perencanaan strategis daerah, baik RPJMD, RPJPD, ada RKPD, maupun ada rencana kerja, ada Ranger. Nah, kita lihat secara mendalam, khususnya di pasal 144 di ayat pertama, itu disampaikan bahwasanya perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu harus didasarkan pada data informasi yang dikelola dalam SIPD. Nah, perencanaan pembangunan apa nih yang ada di pasal 3? Itu adalah perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Jadi perencanaan strategis yang Bapak Ibu susun selama ini, mungkin di sini ada OPD di luar Bapeda juga melakukan penyusunan Renstra khususnya, itu juga membutuhkan nih data dan informasi untuk menyusun rencana-rencana tersebut, menyusun kebijakan apa sih yang cocok dilakukan, apa sih yang sesuai dengan tujuan visi dan misi kepala daerahnya masing-masing. Nah, dan data apa yang dibutuhkan? Tentu saja di pasal 144 ayat 2 juga dikemukakan bahwasanya data ini mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, hingga daya saing daerah. Yang semuanya itu jika teman-teman pelaksana penyusunan dokumen perencanaan sendiri itu biasanya ada di bab 2 ya, di gambaran umum kondisi daerahnya. Nah, selain itu, selain dari peraturan ya, itu juga banyak teori-teori klasik maupun modern ya, yang menyampaikan bahwasannya data itu penting untuk perencanaan pembangunan. Seperti teori perencanaan rasional dari Herbert Simon, perencanaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang rasional. Jadi memang data dan fakta itu sangat menjadi pondasi. Selain itu juga pembangunan wilayah harus memperhatikan potensi lokal dan karakteristik daerah. Itu terkait teori pembangunan wilayah. Ada juga terkait dengan pembangunan berbasis data atau bukti, evidence-based policy, kebijakan berbasis bukti. Ini kebijakan publik harus dibuat berdasarkan bukti, evidence, bukan asumsi. Jadi tidak hanya oh saya suka A, saya suka B, oh kelihatannya A, kelihatannya B, seperti itu. Tetapi kita harus ada dasarnya supaya apa? Supaya tujuan dan keinginan apa yang ada di prioritas-prioritas kepala daerah maupun pembangunan wilayah itu bisa tercapai, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita masuk ke materi pertama, yakni analisis data strategis dan potensi kewilayahan. Kita mau tahu apa itu data strategis. Apa sih itu data strategis? Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin yang sekarang itu ada 19 tahun 2024. Kemudian dulu ada Permen 86 ya 2017. Ada lagi Kepmen, ada lagi terkait dengan pengelolaan SPD dan bahkan puluhan ribu data itu indikator. Ada banyak banget.
Terus yang dimaksud data strategis daerah itu apa? Nah, data strategis daerah itu adalah kumpulan data-data penting, teman-teman, penting yang menggambarkan kondisi, potensi, permasalahan, dan perkembangan suatu daerah. Jadi tidak semua data itu menjadi data strategis daerah. Tidak semua data itu bisa menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan daerah. Tetapi harus dilihat tuh, penting nggak untuk membangun data kita seperti itu. Karena nantinya akan digunakan pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program pemerintah daerah. Nah, adapun ciri-ciri data strategis itu yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Kemudian ada dengan kebenaran. Kemudian ada aktual atau diperbarui secara berkala, up to date. Jadi semakin data itu merepresentasikan saat ini, semakin itu kemudian terukur dan dapat dianalisis. Yang berikutnya mendukung pengambilan keputusan. Jadi rata-rata data strategis ini ada sudah termaktub pada indikator kinerja makro, indikator kinerja daerah seperti itu. Dan itu memang sudah ada pada peraturannya masing-masing. Mana data yang akan digunakan, mana yang data ini cukup sebagai RPJMD, ini dipakai untuk RKPD, ini untuk Renja, mana indikator untuk tujuan, mana indikator untuk sasaran, mana indikator data untuk program, kegiatan, subkegiatan. Itu semua teman-teman sebenarnya tinggal memilih. Tetapi teman-teman harus paham bahwasanya apa yang ada di pilihan Bapak Ibu semuanya itu akan menentukan bagaimana keberhasilan program ini sesuai enggak dengan apa yang sesungguhnya. Indikator A ini sesuai enggak untuk menilai program-program prioritas pembangunan kepala daerah. Jadi itu semua harus dilakukan dengan baik. Adapun jenis-jenis data daerah sendiri, ada data kependudukan, ini Bapak Ibu sebagian besar pasti sudah paham ya. Ada data ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi, ada data UMKM, ada juga tingkat kemiskinan, pengangguran, terkait dengan pendidikan, ada angka stunting, dan lain-lain. Ada data infrastruktur, ada indeks infrastruktur, ada indeks konektivitas juga ada akses listrik dan air bersih, datanya juga sangat dibutuhkan sekali. Kemudian terkait kondisi jalan dan jembatan, ada data lingkungan hidup, ada indeks kualitas lingkungan hidup, baik air, udara maupun tutupan lahan ya Bapak Ibu. Kemudian ada indeks risiko bencana. Kemudian data lainnya sesuai karakteristik wilayah juga banyak ya. Ada data potensi pariwisata, ada indeks kesulitan geografis, mungkin ada yang menghitung pembangunan kebudayaan dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi data strategis daerah itu sendiri. Yang pertama, data itu sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kita ini sebenarnya salahnya apa nih gitu. Ada beberapa daerah yang memang sempat saya pelajari, itu bingung karena merasa daerah saya itu aman-aman aja Pak. Kemiskinannya rendah, Pak. Kita pertumbuhan ekonominya tinggi. Gitu. Nah, jadi kita bingung, Pak, mau mengidentifikasi masalah daerah. Apalagi ketika dibandingkan dengan wilayah sekitar. Itu, oh indikator kami plus-plus semua, Pak. Kami bagus-bagus semua, Pak. Jadi ini gimana ini, Pak? Kalau kami jika merujuk untuk cara perumusan identifikasi masalah ini, Pak. Seperti itu. Jadi memang identifikasi masalah itu tidak hanya bisa terlihat pada satu atau dua indikator saja Bapak Ibu, Oh, tetapi itu bisa hmm. melihat dengan mix atau Oke. melihat analisis antar variabel atau antar itu kemiskinan, pengangguran, kita lihat pengeluaran konsumsi sampai ke bawahnya lagi, oh pengeluaran konsumsi makanannya gimana, bukan makanannya gimana dan seterusnya. Nah, itu untuk identifikasi. Kemudian setiap daerah itu pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Karena itu, data strategis ini menjadi dasar dalam kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Nah, terus kemudian ada yang apa namanya itu bertanya, Pak, tetapi dari kepada kami ketika penyusunan visi dan misi itu sudah dijabarkan Bapak, eh, pembangunan-pembangunan apa aja yang ingin dicapai,
arah kebijakan atau kebijakan prioritas yang nantinya akan apa namanya itu dilaksanakan selama 5 tahun kepemimpinan seperti itu. Nah, terus nanti kalau seperti itu, jika datanya itu tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil, bagaimana? Nah, karena secara teknokrat, Bapak Ibu, untuk menyusun kebijakan memang berdasarkan data. Tetapi jika ada political will, terutama yang baik dari kepala daerah, tentu saja harus didukung. Nah, oleh karena itu data di sini itu menjadi pendukung, malah menjadi pendukung utama. Jadi ketika kepala daerah menyampaikan salah satu prioritas pembangunan saya adalah akses pendidikan semua masyarakat dari wilayah pinggiran sampai perkotaan semua harus dilakukan seperti itu. Nah, kita tinggal langsung dinas pendidikan. Oh, sekolah masih belum tersebar merata. Kita lihat, kita mau bangun sekolah nih. Kita mau bangun sekolah di mana? Nah, itu dicek. Data usia sekolah, penduduk usia sekolah dicek. Penduduk sekolah per jenjang ya dicek. Oh, manakah yang layak untuk dibangun SMA? Manakah yang layak untuk dibangun SD? Jangan sampai kita melakukan perencanaan, khususnya perencanaan fisik itu ada, ada beberapa atau mungkin sudah lama sekali ya. Kami sempat menemukan dulu pada waktu saya masih di Jelung Consulting itu, ada suatu daerah duduk usia sekolah khususnya SD itu sangat sedikit karena memang di sana wilayah pedalaman. Dibangunlah sekolah. Nah, akhirnya apa? Baru 1 atau 2 tahun pendidikan tutup, tidak ada muridnya. Karena apa? Karena memang penduduk usia sekolahnya nggak ada. Terlebih guru-guru juga terkadang agak sulit di beberapa daerah yang cukup pedalaman. Nah, karena itu data-data itu penting. Kenapa? Untuk penyusunan kebijakan yang efektif dan efisien tadi. Agar tidak sia-sia apa yang. Kemudian yang terakhir terkait penentuan prioritas pembangunan. Nah, jadi dari data-data tadi itu bisa tuh perintah menentukan sektor unggulan dan wilayah prioritas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Jadi tidak serta-merta semua sektor itu harus jalan kenceng 100%. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat mana yang best, mana yang ini bisa meningkat akselerasi, mana yang ini cukup biasa-biasa saja, karena kebutuhan kita terbatas. Kecuali tidak terbatas, semisal wah anggarannya di full jor semuanya berapa triliun satu daerah, nah, monggo itu semua dikejar. Tetapi dengan adanya efisiensi sekarang itu prioritas harus lebih dipersempit kembali. Kalau enggak nanti di tengah jalan kita sudah kehabisan bensin ya, maksudnya anggaran. Anggaran sudah habis, kegiatan prioritasnya belum jalan.